Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Nopianti. Saya Ridho Panca Gumilar. Kami dari kelas 11 AKL 2 akan mempresentasikan tentang mengelola kartu utang. Kami mohon perhatian teman-teman sekalian, karena kalau perhatian dari doi itu sudah tidak ada harapan. Cirebon, literasi dilayani orang berasi. Sebelum saya mulai presentasi, mohon hadirin tahan emosi. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah mengelola kartu utang. 1. Pengertian utang. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau jasa barang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan dengan adanya transaksi yang terjadi di masa lalu. 2. Kriteria utang. 1. Jumlah nominalnya jelas. 2. Pihak penerimanya jelas. 3. Berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. 3. Kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan utang adalah 1. Faktur yang diterima dari kreditur. 2. Memo yang diterima dari kreditur. Dan yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Nomor 4. Tugas bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Laporan posisi saldo utang adalah laporan yang harus dibuat tiap akhir periode akuntansi. Nomor kelima, pencatatan mutasi utang. Pencatatan dokumen transaksi ke dalam kartu utang antara lain: A. Keabsahan dokumen transaksi. B. Dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jumlah rupiah yang benar. C. Catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk menyusun laporan utang mudah didefinisikan. Prosedur pencatatan mutasi utang yang bisa digunakan antara lain: 1. Untuk tiap kreditur disediakan satu akun dalam buku besar. 2. Untuk semua kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar sebagai rekening kontrol, selain akun untuk setiap kreditur dalam buku pembantu. Yang ketiga, mutasi utang dikelola dengan prosedur dan voucher. B. Utang lancar. 1. Utang dagang adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. 2. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu ditetapkan. Ada dua jenis wesel, yaitu A. Wesel berbunga adalah pemegang wesel berbayar akan dikenakan bunga sebesar tertentu. B. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. 3. Utang penghasilan adalah penerimaan untuk pembayaran barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. 4. Utang pajak. A. PPN kurang bayar. Jika PPN yang dipungut waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena dibayar pada waktu membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dapat dikreditkan. 5. Utang dividen adalah bagian laba para pemegang saham sebagai hasil dari otoritas pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Dalam proses pembagian dividen ini terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu A. Tanggal pengumuman atau tanggal disisahkannya dalam diumumkannya pembagian dividen. B. Pendapatan saham bagi pemegang saham. 6. Utang beban atau beban terutang adalah utang karena perusahaan sudah memanfaatkan tapi perusahaan belum membayar. Beberapa catatan dalam utang: A. Utang gaji.
B. Utang bunga. C. Utang listrik dan telepon. 7. Pelaporan utang lancar dalam neraca adalah kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca. Baik, sekarang kita akan masuk ke pencatatan kartu utang. Dalam mencatat kartu utang ada beberapa yang harus kita tulis, yaitu satu, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, serta jurnal umum, dan jangan lupa adanya kartu utang. Baik, kita akan masuk ke pencatatan kartu utang. Untuk mencatat kartu utang kita memerlukan jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, jurnal umum, serta kartu utang. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya, bagaimana cara pembuatan jurnal pembelian? Sama saja seperti membuat jurnal-jurnal pada umumnya, hanya saja ada beberapa kolom yang ditambahkan seperti tanggal, nomor faktur, dibeli dari perusahaan mana, debitnya ada di pembelian, kredit ada di utang dagang. Itu untuk jurnal pembelian. Jika untuk jurnal pengeluaran seperti bagaimana? Untuk di jurnal pengeluaran ada tanggal, nomor bukti, dibayar kepada perusahaan mana, di debitnya ada utang dagang, serta di kredit ada potongan pembelian dengan utang dagang. Kalau di jurnal umum mungkin teman-teman sudah mengerti, ada tanggal, nomor bukti, akun, nomor akun, debit, sama kredit. Nah, sekarang ke tahap yang paling penting. Bagaimana sih cara pembuatan kartu utang? Mungkin saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam kartu utang, seperti kolom-kolomnya. Yang pertama ada kolom tanggal, yang kedua kolom nomor bukti, yang ketiga keterangan, dan yang keempat ada mutasi. Mutasi itu ada dua, ada debit, kredit, sama saldo. Untuk satu kartu utang itu hanya digunakan untuk satu perusahaan. Jika ada beberapa perusahaan mungkin ada beberapa kartu utang. Kami mohon perhatian teman-teman sekalian, karena kalau perhatian dari doi itu sudah tidak ada harapan. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Saya pamit undur diri, karena kalau saya yang maju saya akan terlalu gengsi. Sekian dan terima kasih.